Guys, welcome back to my channel. Yay! Jadi ini video itu untuk lanjut part keduanya dari Q&A kemarin. Jadi nanti pertanyaannya tadi udah aku pindahin ke sini ke laptop dan ini view-nya itu tuh kayak asrama gitu. Ini lagi summer dan ini kantinnya. Libur panjangnya kapan? Bisa buat balik Indo nggak? Jadi libur panjangnya tuh biasanya pas summer ya, atau sekitar bulan Juni sampai akhir September sih. Kalau nggak akhir September tuh biasanya awal Oktober. Jadi sekitar 3-4 bulanan. Kalau nggak bisa bahasa asing dan kita juga minim prestasi, apakah tetap bisa peluang lolos beasiswa luar negeri? Misalnya nggak bisa bahasa asing, dari opini aku tuh kalian at least bahasa Inggris tuh bisa. Maksudnya bukan yang kalian harus punya TOEFL atau IELTS, no. Tapi at least kalian bisa ngomong atau bisa komunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Karena sekarang banyak beasiswa juga yang nggak mewajibkan kalian harus nyertain TOEFL atau IELTS. Tapi seenggaknya kalian bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Kalau minim prestasi, tetap ada peluang lolos atau enggak? Tetap ada ya. Bahkan tuh banyak tuh yang kayak misalnya dia nggak niat buat daftar tapi tiba-tiba dia diterima. Kalau kalian daftar dan menyelesaikan semua aplikasi pendaftaran itu kalian tetap berpeluang buat bisa lolos. Cara untuk paham pelajaran di sana gimana? Kan beda bahasa, tipsnya dong. Jadi kalau awal-awal mungkin emang susah ya karena beda bahasa. Tapi kalau misalnya kalian udah semester 5 ke atas itu I think it should be okay, karena aku juga ngerasain karena sekarang tuh kayak aku nggak perlu lagi buat searching materinya di bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal, saran aku sih selain kalian harus rajin belajar, rajin berangkat, kalian harus juga nyoba buat nyari materinya di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris. Ngebantu banget kalian untuk lebih paham lagi gitu. Give us tips belajar bahasa Turki, please. Oh iya, menurut kakak dengan kakak belajar bahasa Turki dan memang sedang di Turki, doesn't make it easier for you to learn the language since you probably surrounded by it. Yap, itu bener banget ya. Karena kalau kalian ngerasa, aku juga belajar bahasa Inggris tuh dari SD sampai SMA. Selama SMA aja tuh aku kayak masih kurang fasih lah bahasa Inggris. Tapi bahasa Turki aku belajar kurang dari 1 tahun. Tapi udah bisa-bisa fasih buat komunikasi dengan warga lokal gitu. Alasan yang paling utamanya karena aku tinggal di sini dan dikelilingi sama environment yang emang benar-benar mendukung aku untuk bisa bahasa Turki dan juga memaksa aku untuk bisa gitu agar bisa berkomunikasi sama orang sini. Di asrama Turki ada dapurnya enggak? Kalau asrama pemerintah nggak ada, tapi kalau asrama private mungkin ada. Cuman kalau kalian masuknya pakai beasiswa YTB itu kalian bakal dapat asrama pemerintah which is nggak ada dapurnya. Adaptasi kuliah di Turki yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu apa ya? Mungkin kalau awal-awal emang bahasanya sih, bahasa pengantar dosen, terus bahasa Turki juga yang bikin kita sulit untuk mengekspresikan diri kita. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya di kelas nih kalian udah punya ide yang keren banget di kepala atau jawaban yang keren banget di kepala, tapi karena kalian kurang dalam bahasa Turkinya, kalian gak bisa mengutarakan ide itu secara keseluruhan sehingga yang mereka tangkap itu kurang perfect gitu. Itu yang dulu aku rasain deh, dan itu nggak enak banget sih. Jadi kayak kalau memungkinkan itu I would like to tell them in English kayak hopefully, tapi ya gimana lagi lah. Kak, kalau mau minta nebeng motor teman gimana? Biasanya dibolehin atau enggak kak? Atau mereka pada individual? Temen aku nggak ada yang punya motor by the way, jadi aku nggak pernah nebeng motor. Sistem pembelajaran di Turki kayak gimana sih? Misal aku dapat beasiswa YTB, waktu libur tuh asrama atau tempat tinggal ditutup atau enggak? Apa harus balik Indo waktu liburan? Oke. Jadi selama libur musim panas itu mostly asrama itu ditutup. Tapi mereka bakal buka satu gedung khusus buat orang-orang yang nggak pulang. Siapa itu orang-orang yang pulang? Ya kita mahasiswa internasional yang nggak pulang, mungkin antara kita harus ada summer school, kita harus magang, kita part time, atau karena kita nggak punya duit aja buat balik ke negara kita gitu. Jadi tetap ada asrama yang buka. Nah nanti kita bakal dikumpulin di satu asrama itu. Karena selain kita juga ada beberapa orang Turki yang mereka nggak pulang ke kota mereka, kayak mereka ngambil summer school atau mereka ada magang di kota tersebut.
Jadi jangan khawatir, tetap ada asrama yang bakal buka, yang bisa menampung kita kalau misalnya kita nggak pulang ke Indonesia selama musim panas. Dulu pertama kali interview YTB kan pakai bahasa Inggris, kakak udah bagus ya bahasa Inggrisnya. Jujur itu jadi kekhawatiran aku, bukan nggak bisa, tapi benar-benar jarang pakai, so jadi nggak pede ngomong, apalagi jadi lupa vocab. Tolong berikan pencerahan. Oke, jadi dulu waktu interview YTB aku pakai bahasa Inggris, tapi kalau in my opinion bahasa Inggris aku waktu itu dibanding waktu sekarang itu jauh banget beda. Jadi dulu kayak aku masih benar-benar gak perhatiin grammar sama sekali selama interview. Kayak yang penting aku bisa jawab dan mereka paham. Karena mereka juga gak terlalu mempersalahkan tentang grammar kita dalam bahasa Inggris. Yang penting mereka bisa komunikatif juga dengan kita. Karena pada akhirnya juga di Turki nanti kita bakal ikut tomer atau persiapan bahasa Turki. Jadi kalau kamu nih yang nanya dapat undangan interview, kalian jangan khawatir. Kalau sakit gimana? Sistem asuransi kesehatan seperti apa? Kalau sakit itu biasanya aku langsung ke rumah sakit kampus. Di situ setelah mereka minta ID kita, itu mereka langsung bisa tahu atau kebaca kalau kita tuh punya asuransi yang dari YTB itu. Jadi jangan khawatir. Dan treatmentnya itu gratis. Yang bayar itu apa? Yang bayar tuh kalau misalnya kita harus beli obat, dan harga obatnya itu udah direduce juga pakai asuransi tersebut. Jadi enak. Susah nggak cari teman di sana? Sebenarnya nggak susah ya kalau teman doang. Tapi kalau yang kalian pengen yang benar-benar kayak close friend yang bisa kalian ajak jalan kapan aja dan bisa dengerin curhat kalian tuh susah sih. Kalau teman doang yang kenal doang itu gampang. Tergantung tujuan kalian aja sih. Kalau di kelas kakak student lokalnya, kalau presentasi dia masih terpaku JJ nggak, atau di sana nggak boleh banget baca materi presentasi. Justru ini tuh aku agak speechless ya sebenarnya, karena ternyata di Turki sama kemarin waktu aku di Bukares itu mereka presentasi juga nggak sebagus presentasi orang-orang Indo gitu. I mean kayak mereka bikin desainnya, terus kayak the way they speak itu kayak masih bagusan presentasi orang-orang Indo lah. Juga nggak tahu deh. Pernah kerja part time apa aja, seberapa banyak uangnya? Banyak sih sebenarnya. Aku pernah kerja dari tahun-tahun lalu ya, dari kayak jaga toko, terus kayak ngomong anak, terus kayak ngajar bahasa Turki juga, terus kayak apa ya, ngebantu di agensi gitu, terus di agentur juga, terus di restoran juga pernah. Itu tahun-tahun sebelumnya sih. Kalau tahun sekarang aku lebih fokus ke professional career aku buat after graduation sama kuliah aku sama sosmed aku. Uangnya ya lumayan lah buat jajan, buat tambah-nambah jajan. Kak jujur kamu pinter banget kan pasti. No, actually, kalau kalian tahu aku selama kuliah di sini aku pernah dapat nilai 1/100 dan aku pernah dapat nilai 5/100. Aku pernah nggak lulus satu kelas, satu matkul, tapi pada akhirnya aku ngambil di summer school dan aku bisa lulus. Yeay. Gak pinter banget lah, IPK aku biasa-biasa aja. Tapi aku bisa survive and still charming. Berkas apa aja yang harus dibawa wawancara after keterima seleksi berkas? Yang pertanyaan kayak gini lebih baik kalian nonton video aku yang tentang beasiswa. Di situ udah lengkap semuanya. Oke. Nyesel nggak kenapa dulu nggak daftar beasiswa negara lain aja? Jujur aku dulu daftarnya cuma 2, di Turki sama di Brunei kalau nggak salah ya waktu aku SMA itu. Karena apa? Karena 2 beasiswa itu yang nggak pakai IELTS sama TOEFL, karena dulu aku pas daftar itu nggak punya sertifikat itu. Jadi ya aku nggak bisa daftar beasiswa lain karena berkasnya udah kurang di IELTS sama TOEFL. Jadi ya mau nggak mau daftarnya yang itu doang. Dan yang nyesel ya nggak nyesel juga sih, karena dulu aku nggak ada duit buat tes, jadi kayak nggak nyesel. Cara biar exchange ke Romania, kemarin tuh aku exchange-nya pakai Erasmus, dan itu tuh emang mereka ada agreement atau perjanjian sama kampus. Jadi kampus aku yang di Turki, jadi aku nggak daftar sendiri, nggak searching sendiri, tapi emang lewat jalur kampus gitu. Sekamar asrama tuh orangnya Indo semua atau campur? Kalau kamar aku itu aku orang asing sendiri ya, 3 orang lainnya orang Turki yang sekarang. Tapi pernah aku sekamar sama orang Indo 3 orang dan orang asing 1 orang. Aku pernah sekamar juga sama orang asing semua. Jadi semuanya itu aku udah pernah. Tips bersahabat dengan orang lokal Turki. Aku nggak tahu karena aku nggak punya sahabat orang lokal Turki. Aku teman ada. Cuman kalau sahabat itu kan
statusnya dia lebih tinggi dari temen. Jadi aku nggak punya sih sahabat orang Turki. Temen ada, tapi kalau kalau pacar beda lagi ya. Pacar bukan, ya pacar bisa jadi sahabat sih, cuman kalau kamu nanya sahabat, jadi aku nggak tahu karena aku nggak punya. Cara nilai kuliah tetap stabil selama perkuliahan, mengingat perbedaan budaya belajar di Indo beda banget. Cara nilai tetap stabil, sebenarnya kalau tujuan kalian cuma nilai, ya kalian pelajari aja kayak tipe-tipe ujiannya kayak gimana. Karena biasanya dosen tuh ngasih tipe ujian tuh ya gitu-gitu aja dari tahun-tahun yang lalu. Jadi kayak kalau tujuan kamu emang nilai, I think you have to study smarter dan harder. I mean kalian bisa pelajari soal-soal sebelumnya, kalian bisa tanya ke teman-teman kayak kira-kira kayak apa ya keluarnya, atau kalian juga harus caper sama dosen karena at the end yang ngasih nilai itu dosen juga. Mereka somehow atau sometimes itu ngasih kita apresiasi dan kayak nambah-nambahin nilai. Itu sih to be honest sih. TOEFL IELTS-nya berapa? Aku nggak pernah tes TOEFL atau IELTS guys, jadi aku nggak tahu. Lebih sulit bahasa Inggris atau Turki? Bahasa Turki ya, I think. Atau info kuliah ke Turki dari mana? Jadi dulu tuh waktu ke SMA itu ada kakak kelasku. Dia bukan dari SMA aku sih, aku SMA 2, dia SMA 1. Nah dia tuh dapat beasiswa di Turki, Buslari ini. Nah aku tuh tahu dia di Instagram. Nah akhirnya aku searching dong, kayak ini tuh beasiswa apa sih, kayak daftarnya gimana sih, aku bisa daftar atau enggak. Nah dari situ aku searching, dan kebetulan dia juga punya YouTube yang ngejelasin beasiswa yang dia dapat. Dan dari situ aku juga kayak termotivasi untuk daftar juga. Jadi disitulah aku tahu informasi kuliahnya. Gimana cara kakak bisa bahasa Inggris? Aku selama 6 bulan ini stuck banget. Kakak mulai biasa bahasa Inggris dari kapan? Kalau belajar kosakatanya atau grammarnya itu kan udah dari SD ya. Kalau aku tuh dulu dari SD kelas 1 tuh udah diajarin kosakata. SMP juga ada, SMA juga ada, bahkan aku kayak ngambil peminatan bahasa Inggris. Itu tuh semua cuma ada di atas kertas aku, di atas kertas nilai aku yang gak pernah aku praktekkan sama sekali. Dan aku mulai lancar bahasa Inggris buat communication itu setelah aku di Turki gitu. Jadi sebelum itu kayak sebatas biasa aja lah gitu, bisa ngomong sih bisa, cuman kayak gak lost gitu loh. Dan setelah di Turki emang mungkin karena kondisi dan keadaannya terpaksa, jadi lebih lost dan lebih enjoy aja untuk ngomong. Jadi praktek itu sangat penting sekali ya dibanding di atas teori aja, dibanding di atas kertas aja. Apa aja yang diurus sebelum ke Turki? Ini aku juga udah pernah bikin videonya tentang beasiswa dan kayak barang-barang apa aja yang aku bawa dan apa aja yang aku lakuin sebelum Turki. Kalian bisa cek di sini atau nanti aku kasih linknya di description. Belajar bahasa Turki dari mana? Yang pertama yang jelas dari Tomer atau kelas persiapan bahasa karena itu wajib. Yang kedua dari ya komunikasi sehari-hari aja lah. Kalau lagi sakit, apakah kakak bisa survive sendiri karena jauh dari ortu gitu? Dan pernah nggak sih di situasi itu? Dulu tuh sering banget ya, aku sering sakit pas awal-awal di sini kayak mimisan dan sebagainya. Tapi ya dulu itu aku pernah kayak sakit yang harus ke rumah sakit, dan itu kebetulan teman kamarku tuh ada orang Turki, dia itu care banget sama kita dan dia itu mau ngantar aku ke rumah sakit waktu itu. Aku inget itu aku masih kayak Tomer, I think. Terus habis itu aku jarang sakit lagi. Terus terakhir kayaknya aku sakit alergi, tapi itu aku ke rumah sakit sendiri langsung karena aku cuma alergi, nggak pusing, jadi bisa jalan. Terus terakhir aku pernah kayak demam yang kedinginan, tapi itu kayak tinggal di bawah tidur, terus minum teh sama lemon anget, dan itu udah fine lagi gitu. Justru kayaknya kalau misalnya dulu waktu di Indonesia tuh aku emang sering sakit, dan di sini tuh aku jarang sakit. Itu mungkin karena aku dipaksa untuk selalu sehat, dan makanannya juga ngaruh juga ya. Karena aku sadar kalau misalnya aku sakit tuh aku nggak punya siapa-siapa dan aku bakal ngerepotin orang lain gitu. Selama kuliah di Turki, apakah pernah insecure dalam bidang pengetahuan dan mahasiswa lainnya? Selama di Turki sih no ya, karena I think kayak jujur aja kayak di departemen aku tuh mereka nggak terlalu yang wah banget gitu loh. Beda selama aku di Bukares, waktu exchange aku di Romania itu benar-benar insecure banget karena orang-orangnya tuh pinter-pinter banget, mereka keren banget, dan kayak selama ini aku tuh ngapain ya kuliah selama 4 tahun, sedangkan di Bukares tuh orang-orang
kayak mereka baru kelas 2, mereka baru kelas 3 tuh udah kayak keren banget. Jadi kalau di Turki aku nggak pernah insecure, kalau di Bukares kayak aku mau meninggal.